Halo, salam anak-anakku yang cakep-cakep. Sudah tahu kan, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional yang disingkat BKSN. Nah, di bulan ini Romo sama kakak-kakak mengajak anak-anak bersama mama dan papa dan semua yang ada di rumah untuk semakin mencintai kitab suci. Nah, ini nih kitab suci kita, Alkitab ya. Untuk semakin dicintai, caranya gimana? Caranya dibuka kitab sucinya, dibaca. Nah, kalau nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti, tanya sama mama, papa, boleh tanya sama Romo, atau tanya sama kakak-kakak pembina biak. Siap? Ya. Nah, untuk membantu anak-anak semua semakin mencintai kitab suci dan memeriahkan bulan kitab suci nasional ini, kakak-kakak pembina sudah menyiapkan beberapa acara yang menarik. Ya, satu, kakak-kakak pembina mengirimkan video cerita kitab suci. Ya, setiap hari kakak-kakak pembina membuat cerita dikirimkan ke anak-anak semua. Ya, ini untuk yang Little Star, tapi kalau yang Minggu Gembira yang besar mau ikut, oh boleh sekali. Ya, ikuti dan disimak video yang dikirim oleh kakak-kakak pembina. Ya, kemudian yang kedua, kakak pembina membuat bacaan kitab suci harian, perikop Injil harian, ditayangkan sama suaranya. Ini untuk yang kelompok besar Minggu Gembira. Bisa diputar, kemudian ada kuisnya, ada hadiahnya besok kalau akhir bulan ya. Kemudian dikumpulkan poinnya di kuis itu, ditambah lagi ada game menarik untuk mengumpulkan bonus ya. Anak-anak harus ikuti ini. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak juga sudah menyiapkan acara lomba video bercerita kitab suci. Siapa yang bercerita? Yang bercerita anak-anak. Nah, ini harus semua ikut ya. Semua harus ikut bercerita, disyuting pakai HP. Mamanya suruh ngamera gini. Nah, anak-anak bercerita, ceritanya ada di kitab suci. Nanti minta tolong mama, papa, atau nanti segera hubungi kakak-kakak pembina di lingkungan masing-masing atau ketua lingkungannya ya. Hubungi untuk minta dilatih, untuk didaftar, diikutkan. Nanti tanggal 20 sudah harus dikirim ya. Harus sudah dikirim. Dikirim kemana? Nah, nanti ada pemberitahuan, sudah lewat brosur dan pengumuman ya. Itu semua anak-anak harus ikut. Nah, lomba ini untuk semua boleh ikut. Nggak hanya yang besar, nggak hanya yang kecil. Besar dan kecil semua harus ikut. Didaftarkan oleh kakak pembina. Segera daftarkan, minta dilatih. Atau hubungi nomor ini nih, nomor ini. 0813, ulangi ya. Ini 0813 3414 3791. Hubungi ini nomornya Kak Elsa ya. Hubungi, Kak, aku mau ikut lomba bercerita. Nah, gitu. Oke? Siap ya? Sip. Nah, anak-anak, ayo kita sapa teman-teman kita dulu. Kita gilir, kita urutkan. Yang lewat, yang bawa foto nanti tampilkan fotonya. Yang belum bawa foto, kita sebut namanya ya. Oke. Hai Alfredo, Algreen dan Nathan. Mantap. Arjuna, waduh posenya gaya rek. Bima, waduh Bima, apa kabar Bima? Lama nggak jumpa. Wah, Bima aktif ikut ya ternyata. Ini Carol atau siapa ya? Carol ya.
Mudah-mudahan nggak keliru ini Pak Rudi. Ini Charlene dan Selin. Halo, waduh sama Kevin yang ada di dalam. Sedang mimpin doa itu Kevin. Hai Daniel, ini kelompok Little Star, nggak apa-apa ya ke sini. Kemudian, waduh ini yang setia, Gendis dan Lala. Hai Kinan, apa kabar? Hai Kebi, Gilbert, Jose, Olin, Jennifer, Vivi, Kamel, Tito, Tian. Nah, ayo sekarang kita lanjutkan untuk ikut bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman. Dadah. Sahabat yang baik. Halo adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali bersama Kak Ida dan Kak Marina dalam acara Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Andreas Tidar. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, gembira, dan tidak mudah putus asa ya. Iya dong Kak, kita tidak boleh putus asa karena ada Yesus yang selalu menghibur kita serta menjauhkan kita dari ketidakputusasaan. Benar banget itu Kak Marina. Oh iya Kak, sekarang ini kan kita sedang berada dalam bulan kitab suci nasional nih. Nah, menurut Kak Marina, hal apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam bulan kitab suci nasional ini? Benar banget Kak Ida. Dalam bulan kitab suci nasional ini, salah satu hal yang perlu kita lakukan yaitu rajin membaca kitab suci, karena dengan membaca kitab suci, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Oh, gitu ya Kak. Jadi mulai sekarang kita harus rajin membaca kitab suci ya. Oh ya Kak, tema minggu gembira kita pada hari ini kan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa nih. Nah, menurut Kak Marina, kenapa sih Yesus itu mau menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa? Apa ya? Supaya kita tahu bersama, jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Oke. Sahabat yang baik. Sahabat yang baik, siapakah dia? Cobalah kau cari jawabannya. Orang yang mengerti dan memahami dan tulus hatinya. Di saat suka, di saat duka, dia selalu ada. Di saat suka, di saat duka, takkan tinggalkan. Sahabat yang baik, siapakah dia? Kau tahu jawabnya. Di saat suka, di saat duka, dia selalu ada. Di saat suka, di saat duka, takkan tinggalkan. Oh, sahabat yang baik, siapakah dia? Kau tahu jawabnya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, kita akan awali dengan doa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1,
berterima kasih untuk kasih dan cinta-Mu yang besar bagi kami. Kini kami akan memulai kegiatan Bina Iman. Kami mohon semoga Engkau hadir di antara kami, agar kegiatan Bina Iman kami dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di sore hari Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau, tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu dan berjalan." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Akhirnya angin pun reda dan mereka sampai ke pantai. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, di bulan September ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional loh, di mana kita semua diharapkan untuk lebih giat lagi membaca Kitab Suci. Nah, kita juga harus menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa. Adik-adik, kita telah mendengarkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Tahukah kalian bahwa Yesus sangat rendah hati menolong Petrus yang bimbang dan ragu pada saat ia berjalan di atas air? Mengapa Yesus mau menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa? Karena Yesus adalah sosok pribadi yang rendah hati. Untuk itu ia mau menjadi penghibur dan penolong bagi mereka yang berputus asa. Adik-adik, sekarang kita masuk pada kreativitas mewarnai gambar Yesus berjalan di atas air. Oke adik-adik, kita perlu menyiapkan gambar yang sudah di-print Yesus berjalan di atas air. Kemudian kita juga memerlukan kardus yang berukuran sama seperti gambar yang akan kita warnai. Nah, kita juga memerlukan pensil warna dan juga lem. Oke adik-adik, tunggu apa lagi? Langsung saja kita warnai gambarnya.
mewarnai gambarnya sudah selesai. Sekarang kita akan melem gambarnya pada garis yang tadi ya. Jadi ini hasilnya adik-adik. Mewarnai gambar Tuhan Yesus berjalan di atas air. Gimana adik-adik? Bagus kan gambarannya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Adik-adik, ingat ya untuk selalu membaca kitab suci dan menaati protokol kesehatan. Setuju? Setuju dong. Karena kegiatan Bina Iman kita pada hari ini sudah selesai, kita akan akhiri dengan doa yang akan kembali dipimpin oleh Kak Tia. Adik-adik, marilah kita mengambil sikap doa yang pantas. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu selama kegiatan Bina Iman kami. Semoga kami semua selalu berada dalam lindungan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama